Aku tidak pernah terpikir kalau aku bakalan suka sama yang namanya pakaian perempuan setelah aku dikerjain sama istri untuk memakai baju cewek. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rafael Saputra, tapi aku biasa dipanggil dengan nama Fael. Sesuai dengan namaku, adalah anak ketiga dari 3 bersaudara. Dan ya aku memang anak bungsu dan aku mempunyai 2 kakak yaitu perempuan semua, tapi sudah lama sekali aku tidak berkomunikasi dengan saudara-saudaraku ini. Karena memang benci aja gitu, aku sama kakak-kakakku ini. Sebab serakah, karena semua harta peninggalan almarhum kedua orang tuaku dirampas sama saudaraku. Bahkan aku tidak dikasih sepeser pun, meski awalnya kesal tapi akhirnya aku mampu merelakan karena percuma. Kalau urusan warisan pasti bakalan susah lagi pula. Aku juga sudah bekerja dan gajiku besar soalnya aku kerja di luar negeri, aku bekerja di pelayaran, yang mana aku sudah bekerja sebagai nakoda selama 6 tahun. Aku adalah seorang suami mempunyai istri yang cantik yang artinya aku sudah menikah karena memang umurku juga sudah tua dan sudah seharusnya buat menikah. Sekarang usiaku 30 tahun dan istri bernama Angeline usianya beda hanya 2 tahun dengan aku dan lebih tua istriku. Soalnya istriku umurnya 32 tahun. Aku sama istriku baru saja menikah 1 tahun yang lalu. Kami berdua juga belum dikaruniai seorang anak. Mungkin saja karena diriku terlalu sibuk bekerja karena semenjak menikah. Memang aku harus berangkat lagi ke luar negeri buat bekerja jeti. Aku harus meninggalkan istriku sendirian. Rumah, walaupun belum dikaruniai seorang anak akan tetapi kami berdua sudah mempunyai rumah dan mobil yang mana sebenarnya rumah sama mobil ini sudah ada sebelum aku menikah akan tetapi menurutku semua harta bendaku sekarang menjadi milik bersama istriku bukan hanya aku dan yang terpenting sih hubungan percintaanku sama istriku tetap romantis. Hari ini aku sudah di rumah karena kebetulan kontrak kerjaku tahun ini sudah habis, tapi ini bisa dibilang aku bukan nganggur cuma dapat jatah cuti soalnya aku sudah tanda tangan kontrak lagi. Buat berangkat ke luar negeri lagi atau bekerja lagi yang mana untuk sekarang aku dapat cuti selama 4 bulan. Dan aku sebenarnya sudah pulang dan sampai di Indonesia dari 6 hari yang lalu. Tapi aku diajak liburan sama rekan kerjaku. Sesama orang Indonesia yang juga bekerja di kapal jeti aku baru sampai rumah hari ini dan aku juga sudah izin. Sama istriku jeti nggak ada masalah. Saat itu malam minggu yang mana aku masih tertidur pulas karena memang aku capek sekali soalnya baru sampai tadi siang. Saat sedang asyik tidur tiba-tiba aja istriku membangunkan diriku. Sayang bangun dong, sayang bangun, kata istriku. Ih sayang bangun katanya. Ada apa sayang? Kataku yang masih belum sadar. Ayo keluar mumpung malam minggu, kata istriku. Keluar kemana? Aku masih ngantuk. Sayang kataku. Sudah tidur dari tadi juga masa masih? Ngantuk? Sudah 7 jam iyo kamu tidur, kata istriku. Aku capek banget besok aja lu kataku. Kataku, aku sedikit kesal mendengar hal itu karena masih ngantuk sekali dan istriku ngoceh, terus dan aku pun akhirnya terpaksa bangun dari tidurku karena memang suara ngoceh istriku ini menggangguku sekali dan aku juga gak mau kalau istriku marah citi aku pilih cari aman, yaitu bangun dari tidurku. Nggak sayang gimana, mulut kamu jangan, asal ngomong, tidak ada cewek lain di dunia ini, selain kamu yang aku sayang dan aku cinta, kataku coba, menggodanya sambil mencubit pipinya. Idi gombal katanya sambil tersenyum. Gombal juga kamu seneng butinya kamu. Tersenyum kataku. Sudah sana mandi dulu habis itu kita keluar, aku sudah mandi dari tadi juga, kata istriku. Emangnya mau kemana sih sayang? Tanyaku. Iya jalan-jalan aja kan sudah lama banget.
Kita nggak malam mingguan berdua, kata istriku. Ya udah sayang, kataku. Aku pun pergi mandi dan selesai mandi, aku kembali masuk ke kamarku buat ganti baju dan ternyata istriku tidak ada. Di kamar yang mana aku coba cari di dalam rumah juga istriku nggak ada. Saat itu aku pikir palingan juga keluar bentar beli sesuatu. Aku pun kembali masuk ke kamar yang mana di atas kasur terdapat sebuah dress berwarna hitam. Saat itu aku entah apa iseng aja mengambil dress itu dan mencocokkan ke badanku. Aku sempat berpikir bagaimana rasanya pakai dress tuh soalnya istriku suka banget sama yang namanya pakai dress. Bahkan koleksi di lemarinya lebih banyak, pakaian yang modalnya dress maupun rok. Saat lagi asik mencocokkan dress itu ke badanku, tiba-tiba istriku masuk kamar dan melihatku sedang asyik memegang dress itu sambil mencocokkan ke badanku. Sayang, kamu ngapain pegang dress aku? Mana pakai dicocokin segala lagi, kata dia. Mau pakai kah? Tanya dia. Cuma penasaran aja kok pakaianmu banyak, rok sama dress gitu. Apa karena biar kelihatan seksi ya, apalagi kulihat-kulihat pas masih zaman pacaran kamu sering sekali pakai baju yang ketat, kataku. Ya emang kan tahu sendiri lekukan tubuhku. Jadi kelihatan kalau pakai rok sama dress yang ketat gitu, tapi soalnya sekarang kamu sudah jadi suamiku, jadi buat apa pakai baju ketat lagi orang? Kamu sukanya aku telanjang, kata istriku. Terus kemana semua bajumu yang ketat itu? Tanyaku, ingin tahu. Masih ada kok. Emang kenapa kamu mau pakai? Katanya, mau, jawabku bercanda. Sayang, kamu seriusan mau pakai? Tidak, bercanda kan? Katanya yang tampaknya menganggapku serius. Bercanda doang, tidak mungkin aku pakai baju cewek ketat seperti itu, nanti dikira bencong lagi, kataku. Terus kenapa tadi menanyakan pakaian ketatku sama itu dress aku? Kamu pegang, terus kamu cocokin buat apa? Tanya dia. Cuma heran aja kok kamu suka lo pakai dress? Jawabku, iya sukalah, namanya juga cewek. Kalau penasaran, coba aja, gak apa-apa deh, katanya. Gak, aku mau pakai bajuku sendiri. Kataku langsung meletakkan rok itu. Saat aku sedang mencari pakaian di lemari, tiba-tiba aja istriku menarik bahuku lalu mendorong tubuhku di kasur. Aku dengan mudahnya langsung terjatuh di atas kasur. Begitu didorong sama istriku karena memang dari postur tubuh aku kalah, soalnya postur tubuhku lebih kecil yang mana aku hanya punya tinggi 163 cm dan berat badan 58 kg, sementara istriku tingginya 169 cm dan berat badannya 62 kg. Aku jujur sebenarnya agak insecure pas awal pacaran sama istriku ini, karena dari postur tubuh aku sudah kalah. Tapi, katanya istriku waktu itu tidak peduli sama postur tubuhku karena dia mencintai diriku apa adanya, bahkan semenjak aku belum bekerja dulu. Kamu kenapa sih sayang dorong aku? Tanyaku. Maaf, aku cuma mau pakaian ini, katanya sambil mengangkat dress aku pegang tadi. Itu kan dress tadi, mengapa kasih aku? Kataku. Tidak ada, aku penasaran aja melihat kamu pakai dress. Pasti penasaran kan? Katanya sambil tersenyum jahat. Mana ada, tadi cuma iseng aja, kataku. Aku juga ini iseng, makanya cobain ini dress. Katanya, kamu mau aku jadi bencong sayang? Tanyaku. Tidak, jawabnya. Terus kenapa nyuruh aku pakai dress itu? Tanyaku lagi. Emangnya pakai dress bisa merubah gender seseorang? Tanya, dia balik. Tidak mungkin lah. Kataku, ayo pakai, aku cuma mau lihat kamu pakai dress ini. Katanya, oke aku pakai, kataku terpaksa. Aku pun langsung memakai dress itu. Aku dibantu sama istriku. Setelah pakai dress itu, jujur aku merasakan sesuatu yang berbeda. Rasa nyaman menyelimuti aku. Saat dress itu sudah aku pakai, jujur, bahan yang lembut dan ada membuatku jati suka pakai dress dan burungku seketika langsung bereaksi, lalu aku merasa jiwa feminimku
Saat pakai dress, aku merasa anggun dan cantik. Aku pose centil saat pakai dress. Bak Tuan Putri bahkan wajah senangku. Lalu istriku merespon, "Sayang, kamu sepertinya suka sekali pakai dress. Kulihat seperti kesenangan pakai dress itu. Dengan pose centil sudah kayak princess aja," katanya. Ternyata nyaman juga pakai dress begini. Bahannya nyaman dan lebih leluasa buat gerak. Kataku coba jujur, "Iya, begitulah aku suka pakai dress, tapi itu bukan rok span, makanya kamu bisa bebas bergerak. Coba kalau pakai rok span pasti bakalan sulit kamu buat gerak sayang," kata istriku. "Boleh aku pakai rok spannya?" tanyaku. "Pakai itu aja dulu, rasain dulu sensasinya. Pakai dress itu gimana?" katanya. Aku saat itu coba untuk berjalan mengelilingi dalam rumah yang ternyata nyaman juga dipakai. Buat jalan ini, dress bahkan aku coba berjalan dengan gaya seperti perempuan. Aku berpikir, disuruh pakai dress begini tiap hari juga mau. Soalnya nyaman dipakainya. Saat sedang asyik menikmati berjalan pakai dress ini, istriku pun memanggil diriku. "Sayang, kesini dulu bentar," panggil istriku. "Apaan sih sayang, ganggu saja. Lagi nikmati jalan pakai rok juga," kataku. "Nanti lagi, sekarang kamu pakai baju sama tank top ini dulu," katanya. "Ngapain pakai itu, ini aja cukup," kataku. "Gak pakai atasan begitu ora tahu," katanya. "Kan aku tak ada payudara sayang," kataku. "Tetap saja kalau sudah pakai rok itu aku anggap kamu itu sekarang cewek, dan cewek tuh harus nutup aurat," kata istriku sambil tertawa. "Yaudah, mana aku pakai," kataku nurut aja. Aku pun menerima pakaian itu dari istriku. Aku langsung memakai pakaian itu dan dimulai dari tank topnya terlebih dahulu. Tank topnya adalah tank top tali kecil berwarna putih, namun anehnya kayak ada cubranya gitu, dan kata istriku, emang modelnya gitu menyatu sama cubra. Setelah aku pun pakai atasannya yang kaos lucu, berwarna putih dan ada kancingnya, cuma kancingnya tidak kelihatan dan jelas kaos kewe, soalnya modelnya lucu dan crop top. "Sayang, kamu mau gak malam ini cobain jati kewe?" tanya istriku tiba-tiba. "Ini kan sudah jati kewe sayang," kataku. "Belum, itu maksudnya yang full makeup sama nanti aku pakein ini wig biar cantik," kata istriku. "Boleh sih, tapi kamu tidak malu lihat suami kamu jati cewek begini?" tanyaku. "Ngapain mesti malu? Yang malu tuh kalau punya suami gak kerja terus selingkuh lagi," katanya. "Ya udah deh, terserah kamu mau makupin aku juga gak apa-apa," kataku. Aku menyetujui saran dari istriku saat itu. Aku disuruhnya duduk di kursi meja rias dan melihat istriku mulai mengambil satu persatu alat kosmetik itu lalu mengaplikasikannya ke wajahku. Sekian dulu video dari aku ya teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe. Di episode selanjutnya kita lanjutin lagi ya.